Kami bertiga, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, akan melaksanakan video demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, saya Julius Manrido sebagai supervisor. Saya Delna Rafki sebagai coach. Saya Hendra Inanda sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Nilna. Waalaikumsalam Pak Rido. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak Rido sehat. Pak Rido sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat Bu Nilna. Oke, baik ya Bu Nilna. Di sini kita akan melakukan tahap pra-observasi ya Bu Nilna. Nah, sebelum kita Bu Nilna melakukan coaching dengan rekan sejawat Bu Nilna, ada beberapa hal yang harus Bu Nilna perhatikan terlebih dahulu terkait penilaiannya nanti. Ya Bu Nilna? Oke. Pada coaching hari ini ya, Bu Nilna Ridho Amati dengan coachingnya atau dengan rekan sejawatnya ada beberapa rubrik penilaian yang harus Bu Nilna penuhi selama observasi nanti. Oke. Apakah sudah sesuai dengan alur ceritanya, kemudian bagaimana Bu Nilna memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kompetensi coaching Bu Nilna. Ya, seperti kita ketahui, kompetensi coaching itu ada 3 ya Bu Nilna. Kehadiran gurunya bagaimana, kemudian mendengar aktifnya bagaimana, kemudian membuat pertanyaan berbobot. Kemudian selanjutnya nanti selama observasi nanti Bu Nilna akan diperhatikan bagaimana prinsip coaching sebenarnya. Apakah sudah menjalin kemitraan, kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Kira-kira seperti itu Bu Nilna. Kemudian Bu Nilna, untuk pertanyaan pertama ini Bu Nilna, sebelum Bu Nilna melakukan observasi, kira-kira kompetensi apa yang akan Bu Nilna kembangkan pada coaching kali ini? Pada kegiatan coaching saya kali ini, saya ingin mengembangkan kompetensi saya tentang mendengarkan sebagai pendengar yang aktif, sebagai pendengar yang aktif. Jadi pada alur perintah nanti saya berusaha mengadakan ada rasa di sana, kemudian menjadi pendengar yang baik. Kemudian yang kedua adalah saya juga akan mengembangkan kompetensi coach. Sebagai coach saya adalah membuat pertanyaan yang berbobot atau yang bermutu Pak Rido. Jadi saya berusaha menggali kompetensi coach saya nanti dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermutu dan terbuka supaya coach saya mengeluarkan kompetensinya sebagai coach. Oke, berarti ada 2 ya Bu Nilna ya, menjadi pendengar aktif, kemudian membuat pertanyaan yang berbobot. Oke. Ini pertanyaan yang kedua Bu Nilna. Kompetensi mana yang Ibu Nilna kembangkan lebih spesifiknya lagi kira-kira? Ya, lebih spesifiknya mungkin saya akan berusaha untuk menjadi pendengar yang baik dulu Pak. Bagaimana saya berusaha memberikan apresiasi nanti kepada coach saya berusaha memberi masukan, bagaimana coach nanti bisa menggali potensi dia untuk memecahkan masalahnya sendiri. Jadi saya berusaha untuk menjadi pendengar yang baik dulu. Itu kompetensi yang paling utama yang ingin saya capai pada percakapan coaching ini. Baru lanjut nanti membuat pertanyaan. Iya, baru nanti saya lanjut berusaha untuk membuat pertanyaan. Tapi yang bisa utamakan adalah menjadi pendengar yang baik dulu, pendengar yang aktif dulu. Oke, ini terakhir ya Bu Nilna, pertanyaannya. Indikator yang seperti apa yang Bu Nilna inginkan dalam proses coaching kali ini? Indikator Ya, bagaimana nanti Bu Nilna, maksudnya gini, indikator itu bagaimana nanti Bu Nilna coach dengan coaching itu apa yang Bu Nilna inginkan dari coachingnya? saya ingin adanya kolaborasi di sana. Bagaimana indikator prinsipnya nanti, bagaimana melihat adanya kolaborasi, adanya kerjasama, kemudian adanya proaktifnya nanti, sehingga coach saya nanti akan nyaman menceritakan masalahnya ke saya dan menemukan solusinya sendiri dari permasalahan yang coach sendiri hadapi. Jadi itu mungkin indikator yang ingin saya terapkan pada percakapan coaching. Oke, baik ya Bu Nilna. Demikian ya Bu Nilna tahap observasi kita kali ini. Nanti diminta silakan Bu Nilna sama coachingnya atau dengan rekan sejawatnya untuk melaksanakan coaching. Semoga berjalan dengan lancar. Amin. Ya Bu Nilna ya. Pokoknya yang jelas antara coach dengan coaching jalin kerjasama, ya, jalin kemitraan kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih kesempatannya Bu Nilna.
Oke, semangat untuk observasinya. Oke, makasih Pak Ridwan. Sama-sama Bu Nina. Oke Bu Nina. Assalamualaikum Pak Endra. Waalaikumsalam Bu Nina. Gimana kabar Pak Endra hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Tapi saya agak sedikit ada yang mengganjal Ibu di Iya. pikiran saya. Ada apa itu Pak Endra? Sebenarnya beberapa hari ini saya mau menemui Ibu, Iya. mau cerita-cerita, tapi saya lihat Ibu di kantor tidak ada. Ada saya lihat pagi, tapi sibuk nampaknya aja. Jadi kemarin saya tanya sama teman yang satu sebelah bangku sama Ibu, karena Ibu full 2 hari kemarin ya. Iya, betul sekali Pak Endra. Betul, 2 hari kemarin itu saya memang mengajarnya full. Terus ada pula keperluan saya yang harus saya selesaikan pada hari itu. Kalau sekarang kayaknya saya ada waktu nih Pak Endra. Sebenarnya ada apa? Saya jadi kepo ini, jadinya Pak Endra udah cari-cari saya ini. Oke Bu, terima kasih atas waktu yang Ibu berikan atau kesempatan yang diberikan hari ini kepada saya. Sebenarnya saya mau cerita-cerita Ibu Iya. tentang masalah saya, di mana saya ada rencana Ibu untuk menampilkan media pembelajaran yang berbasis TIPEK-nya Bu, yang ada unsur teknologinya, yang sesuai lah Bu dengan pendapat pengajar Lantara, Iya. yang sesuai dengan zamannya. Oh iya. Jadi Bu di sini kemarin saya melihat info di sekolah kita itu banyak. Betul. Tetapi masalahnya di sini Bu, kabel-kabel atau perlengkapannya tidak lengkap Bu. Oh iya ya. Itu yang pertama. Yang kedua Bu, di sini kita kan mau menggunakan HP Bu. Jadi di sini jaringan wifi kita Bu tidak terjangkau Bu di kelas. Iya. Sementara saya mau masukkan unsur yang ada pembelajaran secara daringnya. Kita akan mengirimkan nanti video-video, kemudian gambar-gambar, RKPD, kemudian saya nanti akan melakukan kuis yang seperti ada quizisnya, sehingga pas anak membuat soal, membuat tugas, mengerjakan kuis, dia langsung tahu hari itu berapa nilainya Bu. Sehingga tidak ada lagi anak-anak yang malas-malasan, karena dia sudah pembelajarannya sudah kekinian lah gitu. Itu yang kedua Bu. Jadi itu yang saya rasakan seperti itu Bu. Oh, jadi Pak Endra rencananya nih mau buat pembelajaran kompleks. Lalu kita udah punya infokus nih, Iya. tapi perlengkapannya kurang. Kemudian kita pakai HP nih, wifi kita ada nih, tapi kayaknya nggak mumpuni untuk seluruh ruangan. Jadi kita lihat satu-satu Pak Endra. Menurut Pak Endra nih, jalan keluar atau solusinya yang mana yang bagus supaya infokus tetap bisa kita pakai nih dalam pembelajaran yang kita buat. Kira-kira apa ya Pak Endra jalan keluarnya? Apa solusi bagusnya? Infokus kita udah ada nih, udah bisa kita bawa nanti ke lokal. Cuman ya kabelnya kita nggak punya. Kira-kira solusinya apa yang bagus nih Pak Endra? Oh iya Bu ya. Saya kepikiran ya Bu. Kalau saya bawa kabel dari rumah, kayaknya bisa ya Bu ya. Iya. Itu pertama. Yang seperti apa tadi Bu, wifi tadi. Iya. Kalau nanti rencananya saya temui wakil Satgas Iya. sarana dan prasarana, nanti saya ajukan atau kita ajukan lah Bu bersama-sama bagaimana nanti supaya jangkauan wifi kita ini bisa sampai ke semua kelas, sehingga nanti pembelajaran kita yang berbasis teknologi nanti dia rasanya bisa kita terapkan di semua rombel kita ya Bu. Iya. Baik itu di kelas PASTF sampai PASTF lanjutan, PASTF sampai lanjutan. Oh, mantap sekali solusinya Pak Endra. Jadi tadi kata Pak Endra kita udah punya infokus, kan kabelnya aja bisa kita bawa dari rumah. Kemudian wifi-nya kita nanti minta saran kepada wakil supaya diperbesar nih kok apanya jangkauannya supaya bisa dimuat oleh seluruh siswa kita. Kira-kira nih Pak Endra, dari Pak Endra juga ada nggak solusi lain selain dari yang Pak Endra pikirkan atau Pak Endra bincang dengan
Sebenarnya ada dua opsi lagi tuh Bu Iya. untuk solusinya. Yang opsi yang pertama kan sudah Bu, dua sudah. Iya. Yang ketiganya Bu, Ya. bagaimana nanti kalau kita apa namanya kita panggil atau kita bicarakan dengan kepala sekolah, Ya. kita minta nanti komite nanti bersama dengan sekolah kita untuk menambah bagaimana nanti WIP kita ini bisa bertambah, kuotanya bisa bertambah. Kemudian yang opsi yang keempat Bu, saya tanya-tanya atau saya lihat siswa-siswi kita itu Bu semuanya kan pakai HP, rata-rata semuanya pakai paket Bu. Iya. Kalau pembelajaran yang berbasis IPK ini rasanya tidak banyak memakai kuota Bu. Karena nanti anaknya cuma mendownload yang Google yang saya kirim nanti, kemudian cuma browsing browsing, kemudian kembali ya enggak banyaknya pas di quizzes nanti Bu. Mungkin itu Bu opsi yang selanjutnya. Oke, mantap sekali Pak Endra. Berarti kayaknya Pak Endra udah tahu nih ya bahwa mudah-mudahan nanti bisa kita laksanakan nanti gitu. Sekarang yang ingin saya tanyakan, kapan nih mau melaksanakannya? Kapan Pak Endra ingin menerapkan nih pembelajaran TPQ itu betul-betul akan Pak Endra lakukan di kelas Pak Endra? Nah, rencananya Bu, 2 minggu lagi kita mau masuk nih materi baru Bu. Jadi pas materi baru tersebut 2 minggu lagi, biasanya saya langsung aksi nyatanya Bu. Mungkin aksinya akan dilakukan pas di Oke, mantap ya Pak Endra ya, secepatnya kayak Endra. Iya, Pak Endra Bu. ini mengerjakannya. Oke. Kira-kira dalam nanti besok Pak Endra mau mengerjakan 2 minggu lagi ini, apa yang harus Pak Endra persiapkan supaya bisa dikerjakan dalam waktu cepat di 2 minggu? Iya. Sebenarnya nanti kita sudah mulai Bu langsung. Iya. Karena saya akan merancang dulu. Merancang nanti apa sih bagusnya nanti media pembelajaran berikutnya. Kemudian yang kedua kontennya nanti saya sesuaikan dengan media pembelajarannya nanti. Mungkin itu dulu. Oke, mantap ya Pak Endra ya. Saya jadinya juga termotivasi ini pengen juga pakai pembelajaran TIPEK karena Pak Endra bercerita dengan saya. Dari percakapan kita ini Pak Endra, kira-kira apa yang Pak Endra rasakan? Terima kasih banyak Bu. Dengan adanya saya bertemu dengan Bu Nila, kemudian dari awal sampai akhir ini Bu, solusi saya apa namanya permasalahan saya sudah menemukan solusi Bu. Bu Nila telah memberikan wadah untuk saya untuk berbagi ide-ide saya untuk menyelesaikan solusi dari permasalahan saya sendiri Bu. Oke Pak Endra, mudah-mudahan saya juga pengen dengar lagi nih cerita dari Pak Endra setelah Pak Endra melaksanakan pembelajaran ini nanti di kelas Pak Endra. Apa sih sebenarnya pembelajaran TIPEK itu menyenangkan atau tidak nanti ya Pak Endra? Jangan lupa ya cerita sama saya lagi ya. Nanti kalau saya sudah melaksanakan program IPK ini, nanti akan saya kabari Bu bagaimana perkembangannya Bu. Oke, mantap Pak Endra, semangat ya Pak Endra. Mudah-mudahan bisa saya juga ikut mengaplikasikan pembelajaran TIPEK ini di kelas saya juga. Terima kasih banyak Bu atas luangan waktunya. Saya pamit dulu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Nilna. Waalaikumsalam Pak Indo. Oke, ya Bu Nilna tadi sudah melakukan coaching ya dengan rekannya. Iya, sama Pak Hendra. Bagaimana perasaannya? Nano-nano juga ya Pak Ya. Rido, nano-nano ada senangnya, ada agak resahnya, sekarang galaunya ada, tapi plongnya juga ada gitu Pak Rido. Gini ya Bu Nilna, Iya. sebelum kita penutupan, Yes. di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih mengenai pasca observasi tadi. Kan kita tadi udah observasi. Iya. Oke, sekarang ada sesi pasca observasinya Bu Nilna. Iya. Pertanyaan pertama gini Bu Nina, Iya. apa yang sudah Ibu Nina lakukan saat coaching terkait dengan indikator kompetensi coaching? Iya. Karena di awal kan indikator kompetensi Iya. yang ingin saya kemukakan atau yang ingin saya aplikasikan pada coaching kali ini adalah bagaimana menjadi pendengar yang baik, Oke. Pak Rido. Kemudian bagaimana membuat pertanyaan yang berbobot. Untuk menjadi pendengar yang baik, saya rasa saya sudah berusaha untuk menggunakan alur cerita dan menggunakan rasa di sana. Saya sudah berusaha menggunakan ada kata
ada kata ya. Kemudian saya udah berusaha juga untuk memberikan penguatan kepada coach saya waktu saya menjadi pendengar yang baik. Tapi untuk membuat pertanyaan yang berbobot itu mungkin yang saya masih agak sedikit kewalahan, dan ya itu tadi saya bilang tadi nanonya di sini, kegalauan saya di sana waktu membuat pertanyaan yang bermutu untuk menggali kompetensi coaching. Saya mungkin agak masih kekurangan ya, dalam artian ada pertanyaan yang harus saya ulang-ulang mungkin membuat coach saya tadinya agak sedikit bingung untuk menjawab gitu kan, karena pertanyaan saya ulang-ulang saja tanpa ada penegasan yang inti bahwa itu adalah pertanyaan yang berbobot dan berkualitas tadi. Jadi saya mungkin harus banyak belajarnya pada kompetensi perbaikannya, pada kompetensi sebagai coach dengan membuat pertanyaan yang berbobot tadi, Pak Rido. Oke, Bu Nina. Ya, menurut saya sepanjang sebagai saya observer tadi, ya selama coaching Bu Nina dengan rekan sejawatnya, Rido pantau sudah berjalan dengan baik ya Bu Nina. Alurnya juga sesuai dengan alur Tirta, ada T-nya tujuan, identifikasi, rencana aksi sama tanggung jawab, semuanya sudah komplit Bu Nina. Ya benar sekali yang disampaikan Bu Nina tadi ya, mengenai mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, itu masih ada sedikit kekurangan, lebih diasah lagi kemampuannya bagaimana menggunakan kualitas pertanyaan yang berbobot. Kira-kira seperti itu Bu Nina. Kemudian di sana Bu Nina waktu observasi tadi Rido lihat juga sudah menjadi pendengar yang aktif. Ya, kemudian sudah punya kesadaran penuh terhadap coachingnya gitu Bu Nina. Sehingga di observasi tadi Bu Nina sudah menggali kompetensi coachingnya ya, sehingga coachingnya sudah dapat menemukan solusi terhadap masalahnya. Oke. Ya. Gini Bu Nina, untuk pertanyaan penutup nih Bu Nina. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan? Yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching tadi Bu Nina? Seperti yang tadi saya bilang sama Pak Rido, bahwa kompetensi yang mungkin yang agak saya membuat masih galau itu bagaimana membuat pertanyaan berkualitas. Saya udah berusaha menggunakan alur Tirta, dan seperti Pak Rido tadi juga bilang bahwa ada tujuan, kemudian ada identifikasi, kemudian ada rencana aksi, kemudian ada tanggung jawab. Dan saya udah juga berusaha untuk ada rasa, tapi pada di A-nya mungkin saya masih harus menggali lagi. A-nya tentang askas, tentang bagaimana saya bertanya dengan baik kepada coach saya. Jadi mungkin yang perlu saya perbaiki adalah bagaimana membuat pertanyaan yang berbobot tadi sehingga kompetensi coachingnya lebih terbuka lagi, lebih up lagi. Dan itu menjadi PR saya juga mungkin Pak Rido, bagaimana memperbaikinya. Dari segi pengamatan saya ya, dari awalnya tahap pra, kemudian tahap observasi sampai terakhir kita sekarang pasca, Bu Nina telah menunjukkan kompetensi sebagai seorang coaching, sebagai coach ya, dalam menjalankan coaching. Oke, sudah berjalan dengan baik walaupun di dalam selama Rido observasi masih ada kerikil-kerikil yang perlu kita benahi menjadi lebih baik lagi. Oke, siap Bu Nina? Siap Pak Rido. Terima kasih Pak Rido atas supervisinya kepada saya. Mudah-mudahan ini ilmu yang bermanfaat untuk saya bisa aplikasikan di kelas. Terima kasih Pak Rido atas waktunya. Oke, sama-sama Bu Nina, kita tutup ya tahap pasca ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.